Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di channel M. Farah Faisal. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang passive voice. What is the meaning passive voice? Passive voice itu kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata pasif. Nah, ketika ada kata pasif, maka ada lawannya, yaitu kata aktif atau active voice. What is the meaning of passive voice? In a passive voice sentence, the subject and object flip-flop. The subject becomes the passive recipient of the action. Dalam kalimat pasif, subjek dan objeknya itu tertukar. Subjek menjadi penerima pasif dari sebuah tindakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, biasanya kalau kalimat aktif itu subjeknya di depan. Tetapi passive voice itu adalah objeknya yang di depan. Misalkan seperti ini, saya makan mangga. Otomatis saya adalah subjek, maka subjeknya di depan. Tetapi kalau passive voice itu adalah mangga dimakan saya. Mangga dimakan saya. Mangga adalah objek. Objek terletak di depan, yaitu mangga dimakan saya. Itu untuk yang pertama. Ciri yang kedua, untuk mempermudah what is the meaning of passive voice and what is the meaning of active voice, caranya adalah me dan di. Me itu artinya aktif, active voice, melakukan, meminum, memakan, saya memakan mangga. Tetapi kalau dibuat pasif, harus dirubah menjadi di, yaitu mangga dimakan saya, es krim dimakan Rinda, mie dimakan Rudi. Jadi me dan di. Sangat mudah bukan? Baik, example. The tray of food was dropped by the waiter. Bagi makanan dijatuhkan oleh pelayan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ada kata-kata dijatuhkan, maka objeknya adalah bagi makanan yang terletak di depan. Subjeknya tetap pelayan karena terletak di akhir. Ini merupakan passive voice. Bagi makanan dijatuhkan pelayan. Sekarang kalau misalkan kita menjadikan kalimat ini menjadi aktif, yaitu pelayan menjatuhkan bagi makanan. Jadi me dan di. Me itu aktif, di artinya pasif. In the case, the dropping is the subject and it's being acted upon by waiter. Dalam kasus ini, menjatuhkan adalah subjek dan itu adalah yang sedang dilakukan oleh pelayan. Jadi artinya untuk mempermudah hal itu, maka dimakan, memakan. Aktif, she buy a book. Dia membeli sebuah buku. Kemudian pasifnya adalah a book is bought by her. Sebuah buku dibeli olehnya. Jadi membeli dan dibeli. Cuma objeknya ditaruh depan kalau menjadi pasif. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris bagaimana? Kalau di dalam bahasa Inggris itu harus diberikan to be terlebih dahulu, kemudian baru verb 3. Wajib verb 3. Tidak boleh verb 2 atau verb 1, tetapi wajib verb 3. Itu untuk passive voice. Tetapi kalau untuk aktif, seperti contoh di atas, she buy a book, itu verb 1 boleh. Karena apa? Karena dia membeli sebuah buku, menunjukkan kalimat aktif. Kalau pasif, itu pasti verb 3 semua. A book is bought by her. Nah, is-nya ini merupakan to be dari book. Kemudian membelinya itu menjadi verb 3. Nah, jadi kuncinya ada di situ. Ada di to be dan verb 3-nya. To be dan verb 3-nya. Contoh yang kedua, aktifnya, I'm studying English. Saya belajar bahasa Inggris. Kalimat pasifnya adalah English is being studied by me. English is being studied by me. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh saya. Bahasa Inggris adalah objeknya, is to be-nya, is being adalah to be-nya, studied itu merupakan verb 3-nya. Jadi ini tergantung tensesnya. Karena ini adalah tensesnya present continuous, I am studying. Present continuous, maka pasifnya juga harus continuous juga. Is being studied. Is being studied. Nah, seperti itu. Next, passive sentence. Ini tergantung tensesnya. Ada simple present tense. Aktifnya adalah subject, verb 1, object. Kemudian pasifnya adalah subject, to be, is are, plus verb 3. Contohnya adalah somebody holds
a ceremony, seseorang menyelenggarakan sebuah upacara. Holds, ini tambahan s karena apa? Somebody. Subjeknya somebody. Nah, pasifnya bagaimana? Pasifnya adalah kita harus menggunakan to be dan verb 3. Yang pertama adalah a ceremony is held by somebody. A ceremony is held by somebody. Kenapa kok mau pakai is? Karena ini merupakan tunggal. Masuknya it. Nah, maka harus dijadikan to be terlebih dahulu. To be-nya adalah is. Held. Held ini adalah verb 3 dari hold. Sebuah upacara diselenggarakan oleh seseorang. Jadi, setiap tenses itu berbeda. Cuma, kunci dari formula atau rumusnya itu sama, yaitu to be verb 3. To be verb 3. Saya ulangi, to be plus verb 3. Jadi tergantung tensesnya apa. Nanti to be-nya menyesuaikan tensesnya. Simple past tense. Contohnya adalah aktifnya subject verb 2 object. Pasifnya adalah subject was, were plus verb 3. Contohnya adalah active, the king of Majapahit built the castle. Raja Majapahit membangun istana. Nah, ini Majapahit built the castle. Pasifnya bagaimana? The castle was built by the king of Majapahit. Verb 2-nya built, verb 3-nya juga built. Kebetulan sama verb 2 dan verb 3-nya. Maka harus hati-hati dan harus tahu bagaimana perubahan dari kata kerja tersebut. Nah, ini to be-nya adalah was. Karena apa? Castle. Castle itu masuk it juga. Maka to be-nya adalah was. To be verb 3. Next. Kemudian kalau present continuous tense, bagaimana? Present continuous tense itu adalah subject am is are atau to be ya, plus verb ing. Nah, subject am is are being verb 3. Ketambahan being karena kata ganti dari ing ini. Contohnya adalah he is reading a novel every night. Dia membaca novel setiap malam. Dia sedang membaca novel setiap malam. Sedangkan pasifnya adalah a novel is being read by him every night. Novel dibaca oleh dia setiap malam. Bacanya ini adalah reading, kalau ini adalah read. Nah, jadi is being to be dari simple present continuous tense. Kemudian verb 3-nya read, read. Tulisannya sama, cuma bacanya berbeda. Nah, selanjutnya ada present perfect tense. Jadi banyak sekali tergantung tenses-tensesnya. Nah, kalau untuk tenses-tensesnya itu tergantung teman-teman misalkan belum hafal tenses, maka silahkan download di Google, itu pasti banyak sekali. Kemudian example-nya adalah she has bought a motorcycle. Dia membeli sebuah motor. Karena ini aktifnya adalah rumus dari present perfect tense seperti ini. Yang ketiga adalah pasif, a motorcycle has been bought by her. Ini karena present perfect itu menunjukkan verb 3, maka pasifnya juga tetap menjadi verb 3 juga, tidak bisa menjadi verb 1. Sebuah motor telah dibeli oleh dia. Nah, simple future tense ini masih banyak sekali ya. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri untuk tenses-tensesnya. Nah, ini ada present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect, future, future continuous. Subjeknya ini flowers. Nah, ini verb 3-nya seperti ini. Jadi, sudah sangat jelas sekali buat teman-teman semuanya. Supaya apa? Jadi seperti ini. Misalkan teman-teman belum hafal tenses, itu boleh menghafal rumusnya, tetapi jangan hanya menghafal, tetapi difahami. Percuma kalau hafal banyak tetapi tidak paham. Lebih baik dihafalkan juga boleh, tetapi juga harus difahami. Ketika teman-teman sudah memahami, maka dengan sendirinya akan hafal. Nah, seperti itu. Caranya hafal dan bisa memahami bagaimana? Practice. Praktek dan praktek. Mencoba dan mencoba. Terbentur dan terbentur. Nah, thank you for your attention. Tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya mudah, asalkan kita bisa praktek, dan praktek. Selayaknya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, pertanyaan saya adalah, kenapa sejak kecil teman-teman itu sudah bisa belajar bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Karena apa? Karena praktek, karena kebiasaan. Maka, jika teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, tetap berusaha untuk mempraktekkan dan membiasakan.
Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.